kelompok 2. Oke, bersama aku Lintang Dewantari sebagai host. Aku Immanuel Satria sebagai host 2. Oke, di sini kita ada 2 narasumber nih. Boleh perkenalan dulu? Oh, boleh. Aku Arum Bahagiana sebagai narasumber 1. Aku Bahagia dan Rizky sebagai narasumber 2. Oke, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Kalau aku sebenarnya lagi pilek sih, tapi baik. Emang lagi musim gak sih? Iya, emang lagi musimnya. Untuk kabar kalian gimana? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, yang pertama kita mau ngomongin jarak nih. Nah, kalau dipikir-pikir jarak ini kan kelihatannya kayak sederhana gitu ya, dari titik A ke titik B. Tapi untuk kalian berdua nih, kira-kira jarak dari rumah ke sekolah ini gimana? Apakah dekat banget seperti Arum, atau bahkan Abia yang lebih dekat yang hanya 1 langkah sampai? Nah, bagi buat kalian ini gimana nih? Kalau aku sih jarak dari rumah ke sekolah 700 meteran. Jadi terbilang dekat. Enak lah ya, pulang pergi. Ya, kalau aku terbilang dekat banget karena 17 kilometer dari rumah aku. Kalian kalau sekolah ini naik apa ya? Kayak mungkin Abian yang rumahnya lebih dekat, apakah setiap hari jalan kaki atau naik sepeda? Atau Arum yang rumahnya dekat tapi 17 kilo itu apakah naik motor atau naik bis gitu? Dari Abian dulu deh. Iya. Ya. Kalau aku karena dekat ya, jadi aku setiap hari itu naik sepeda pulang pergi. Arum gimana? Kalau aku setiap hari diantar sih. Tapi ada opsi lain nih, bisa pakai Trans Jogja. Tapi aku belum nyoba. Oh, besok coba ya. Iya. Oke, dan mungkin kalau misalkan jarak rumah ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Misalkan kayak Abian gitu yang rumahnya dekat, dia bisa bangun nggak terlalu pagi untuk berangkat ke sekolah. Bener kan Abian? Benar sekali. Oke, dan mungkin Arum harus lebih pagi karena rumahnya jauh sekali. Iya. Dekat banget. Oke. Nah, kalau dari rumah aku biasanya itu jalannya macet dari Prambanan sampai ke SMA 8 itu ada jalan yang macet di daerah Harjamukito, dan di SGM itu lumayan juga kalau agak siang. Kalau aku rumahnya karena dekat ya, jadi bangunnya agak siangan, jadi macet dikit. Ini kan mungkin yang kalian jelasin tadi itu bisa masuk ke keterjangkauan ya. Nah, apakah ada kendaraan umum waktu kalian bangun itu, apakah masih sempat untuk naik itu atau gimana? Sama macetnya ini di daerah mana aja ya? Tuh. Arum dulu deh. Iya, yang seperti aku bilang tadi, kalau aku naik mobil itu kan macet di daerah Harjamukito, seperti kita naik Trans Jogja gitu. Kalau aku macetnya biasanya di jalan veteran kan, karena udah agak siang juga, jadi banyak yang berangkat kerja atau sekolah. Oke, jadi keterjangkauan ini lebih kompleks ya dari jarak. Kalau kita lihat dari penjelasan Abian dan juga Arum ini. Oke, untuk segmen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk konsep yang ketiga ada morfologi. Untuk morfologi sendiri itu bentuk permukaan bumi seperti topografi. Nah, menurut kalian berdua nih, SMA 8 tuh bentuk muka buminya gimana sih? Datar kah atau beliau-beliau? Iya, dari kami karena topografinya datar, sekolah kita jadi kayak punya lapangan luas yang bisa dipakai buat kegiatan-kegiatan gitu, berbagai macam kegiatan. Gak cuma itu, bangunan sekolah juga lebih gampang dibangun karena ya datar gitu, tanpa pondasi besar. Untuk Abian mungkin bisa dijelaskan. Kalau menurutku datar tuh ada gak enaknya juga ya. Misalkan kalau
banjir gitu nanti tergenang semuanya gitu. Jadi resiko terkena banjir ya kalau di Iya. dataran. Sekarang kita mau bahas mengenai pola. Kalau pola itu bisa dilihat dari drone atau mungkin dari Google Maps ya, atau Google Earth juga bisa. Menurut kalian bangunan sekolah tuh udah tertata rapi atau belum sih? Nah, strukturnya gimana? Ataukah bingungin jalannya atau gimana? Iya, gedung-gedung di sekolah kita itu diatur sedemikian rupa biar fungsional. Ruang kelasnya berjajar rapi, lapangan ada di belakang dan kantin ada di pojok. Jadi kayak strategis gitu. Semua diatur biar orang-orang tuh nggak bertabrakan gitu. Di luar lingkungan sekolah juga diperhatikan. Misalkan jalannya tuh sudah dirancang agar siswa-siswa tidak perlu muter-muter, jadinya gampang sekolah. Ya, tapi kalian waktu pertama kali masuk SMA 8 bingung nggak sih sama bangunannya? Karena terlalu gede gitu. Iya, emang agak membingungkan dan agak menyesatkan juga. Tetapi setelah 1 bulan di sana udah lumayan ngerti lah bangunannya. Aku sama aja sih kayaknya. Oke. Di segmen keempat kita mau membahas tentang lokasi. Lokasi itu kayak ibaratnya alamat kita di peta, seperti di Google Maps gitu. Menurut Abian dan Arum, SMA 8 ini letaknya atau lokasinya nih gimana? Di pinggir kota kah atau di tengah kota? Ya, SMA 8 ini tuh di pinggir kota, utaranya Gembira Loka. Dan deket-deket pinggir banget nih, jadi kayak deket banget sama Bantul. Tapi walaupun di pinggir terbilang cukup apa ya, strategis lah ya. Iya. Gampang diakses lah ya. Iya, dari mana-mana bisa. Iya, benar. Menurut kalian SMA 8 ini dekat sama apa aja sih? Menurut aku SMA 8 ini deket sama Gembira Loka, utaranya Gembira Loka kan, sama deket sama Amplas juga bisa, terus UI juga bisa, UIN ini. Terus dekat sama perpustakaan Jogja juga ya? Iya, kita sama pustaka yang gedung yang putih gitu. Nah, itu dia nih 5 konsep geografi yang sebenarnya selalu ada di sekitar kita, termasuk di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Semoga obrolan santai ini bisa membuat kalian lebih sadar dengan lingkungan sekitar. Ya. 5 konsep-konsep ini tuh sebenarnya kalian kalau belum mempelajari ini terlalu dalam kelihatannya cuma sepele ya, tapi kalau kita pelajari lebih dalam ternyata rumit juga ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi dunia di sekitar kalian. See you next time. Dadah. Dadah.